Selamat datang di Ardoni Kucis Channel. Silakan subscribe, like kalau Anda suka, unlike kalau Anda tidak suka, share kepada teman-teman Anda, dan tinggalkan komen. Terima kasih. Halo, dalam video kali ini kita akan membicarakan tentang perubahan peradaban manusia dan revolusi industri. Kita mulai saja. Topik kita kali ini adalah bagaimana peradaban manusia itu berubah dari dahulu kala sampai saat sekarang dan mungkin di masa depan. Masuk juga berbicara tentang revolusi industri. Baik, peradaban. Peradaban manusia. Menurut Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul The Third Wave tahun 80, bukan barunya tahun 84. Nah, dalam buku itu Alvin Toffler mengatakan bahwa ada 3 gelombang peradaban manusia. Gelombang pertama, yakni gelombang tentang pada saat itu manusia mulai memiliki teknologi dalam bidang pertanian, hidup berpindah-pindah, dan kemudian menetap pada suatu tempat. Pada saat itu manusia menggunakan energi yang disediakan alam, misalnya otot binatang, matahari, angin, dan air. Semuanya merupakan energi yang bisa terbarukan. Nah, pada gelombang kedua, dimulai sejak adanya revolusi industri. Manusia mulai menggunakan minyak, batu bara, gas, dan lahirlah mesin uap pada saat itu. Manusia mulai punya pabrik, sehingga bisa memproduksi secara massal. Seluruh energi ini adalah energi yang tidak bisa terbarukan. Artinya energi yang habis sekali pakai. Minyak itu sekali pakai, ya sudah menguap, berubah menjadi gas CO, karbon monoksida, terbang ke udara dan sudah hilang. Tidak bisa kembali lagi. Nah, kemudian pada gelombang ketiga, yang dimulai sejak tahun 47, ini disebut dengan zaman informasi. Pada saat itu teknologi komunikasi sangat maju. Sekarang ini komunikasi sangat maju. Kita bisa berbicara, bisa mengadakan seminar tanpa harus tatap muka. Kita bisa kuliah juga tanpa harus tatap muka. Nah, teknologi komunikasi dan informasi saat ini sangat maju. Manusia lebih mengutamakan pada pengolahan data. Jadi pengolahan data menjadi sangat penting. Makanya terjadilah pencurian data pada saat ini. Ada data itu jadi penting ya. Jadi dicuri, kemudian digunakan untuk macam-macam. Nah, pada masa ini juga, pada gelombang ketiga ini juga, manusia menitikberatkan pada penerbangan dan angkasa luar. Jadi kalau kita lihat dalam satu hari itu, dalam satu saat itu, ada puluhan ribu pesawat yang sedang terbang di muka bumi ini. Di angkasa itu sedang terbang puluhan ribu pesawat. Dan ke angkasa luar itu sudah biasa, ada satelit di sana. Manusia juga mulai pergi ke bulan. Itu terjadi pada gelombang yang ketiga ini. Pada saat ini sekarang kita mulai mencari energi alternatif. Energi yang bisa diperbaharui. Jadi misalnya sekarang ada minyak itu tidak lagi dari bensin, tidak premium, tapi mulai dengan menggunakan bio solar misalnya. Dan Indonesia sudah mencapai bio 30, B30, 30%-nya itu sudah berasal dari minyak yang dari tumbuhan, dari nabati. Kalau di Indonesia itu sekarang menggunakan sawit, tanaman sawit. Jadi buah sawit diperas, dijadikan minyak 30%,
Ambil minyak sawit itu dicampur dengan 70% lagi dengan minyak biasa, jadilah minyak biodiesel. Yang sekarang sudah ada, zaman sekarang sudah ada. Nah, energi yang berikutnya ini akan muncul adalah energi pakai listrik ya, dengan baterai lithium. Itu Indonesia juga punya peran penting di sana, karena Indonesia punya tambang nikel terbesar di dunia. Itu daerah Morowali Sulawesi, itu ada tambang nikel terbesar di dunia. Kita punya nikel yang terbesar di dunia. Nikel adalah bahan dasar untuk membuat baterai lithium. Baterai lithium nanti digunakan untuk menggerakkan mobil. Sekarang sudah ada dibuat oleh pabrik Amerika dan Eropa, mobil Tesla ya. Tesla seorang ahli listrik yang seangkatan dengan Thomas Alva Edison kalau tidak salah. Nah, namanya diabadikan ke mobil listrik. Sudah diproduksi oleh China, Amerika, dan Eropa. Jadi nanti mobil itu tidak berbunyi lagi, pakai listrik semua. Itu pakai baterainya baterai lithium. Baterai lithium, bahan dasarnya nikel itu terbanyak di Indonesia. Oke, pada zaman informasi ini juga terjadi penelitian-penelitian tentang rekayasa genetik dan bioteknologi. Jadi pisang biasanya kecil dibikin jadi besar, mentimun kecil jadi besar, itu bioteknologi. Nanti ada lagi mungkin mentimun rasa pisang, gitu ya. Nggak tahu juga kita. Nanti kalau kita mau makan anggur, nggak usah anggurnya dimakan, makan saja ubi, ya ubinya rasa anggur. Jangan begitu nanti. Itu hasil bioteknologi dan rekayasa genetik dengan munculnya percobaan manusia membuat kambing dijiplak kambingnya jadi kambing ciptaan manusia juga. Nah, itu rekayasa genetik. Jadi mungkin saja virus juga bisa dibuat begitu, pembuatan virus gitu ya. Kalau virusnya dilawan dengan vaksinnya itu rekayasa genetik. Nah, pada gelombang ketiga ini, komputer menjadi teknologi intinya. Jadi siapa yang menguasai komputer, dia akan menjadi menguasai zaman sekarang. Baik, kita lanjut. Nah, dengan meminjam, misalnya kita pinjam sekarang, kita pinjam dari teori dari Charles Sanders Peirce. Ini seorang filsuf yang mempunyai teori di semiotika tentang triadik, tentang segitiga. Kalau peradaban tadi itu digambarkan dalam bentuk segitiga, jadinya seperti ini. Ada ahli juga yang mengatakan begini. Jadi katanya ini, bahwa peradaban itu dimulai dari peradaban M. Kemudian ada E, lalu ada I. Apa itu M? M itu singkatan dari materi yang mulai dari sejak zaman purba sampai abad ke-18. Kemudian E itu energi, mulai abad 18 sampai 1947. Dan I, informasi, 47 sampai entah kapan. Apa itu gelombang, peradaban materi? Pada saat peradaban materi ini, manusia mengeksplorasi materi, mengutamakan materi. Segala sesuatunya yang diperlukan itu adalah materi. Seperti tadi dikatakan Alvin Toffler juga, itu gelombang pertama. Manusia menggunakan hewan. Jadi ketika itu orang menggunakan pedati yang ditarik oleh sapi atau ditarik oleh kerbau. Kemudian ada kuda, jadi kendaraan. Itu zaman materi. Jadi kalau ada orang-orang yang cari materi terus, pikirnya materi atau matre gitu, itu orang purba. Tidak orang purba. Kalau sekarang tidak lagi, orang tidak memerlukan, tidak mengutamakan materi. Nah, zaman waktu mengenai materi itu, misalnya ada seorang anak pergi merantau, dari Padang ke Jakarta ya, merantau. Itu si anak yang pergi merantau ke Jakarta pada zaman materi itu, dia bawa beras, benar-benar beras. Terus bawa cabai, bawa kelapa. Untuk makannya di rantau, dia bawa benar-benar barangnya, materinya. Gitu. Dan dia naik pedati atau naik kuda gitu, ke Jakarta.
bisa tidak, saya nggak tahu. Jadi seperti itu. Jadi mereka pergi merantau membawa barang benar-benar, materi benar-benar. Oke, zaman berikutnya adalah peradaban materi, energi. Itu abad ke-18. Abad ke-18 sampai abad tahun ke-47. Sekitar 47. Nah, abad ke-18 itu energi. Pada saat energi ini, manusia itu lebih mengutamakan energi. Tidak lagi materinya, tapi energinya. Maka ada bikin mobil ya. Mobil itu punya energi. Energinya kira-kira sekian kali, 10 kali tenaga kuda. Jadi kalau dulu ditarik oleh kuda, sekarang ditarik oleh mesin. Yang memiliki energi berpuluh kali lipat dari kuda tadi. Nah itu mobil misalnya, ada muncul lagi pesawat yang bisa terbang. Orang nggak perlu naik burung lagi. Kalau dulu mungkin naik burung. Zaman materi naik burung. Zaman energi tidak. Mereka menggunakan mesin. Nah si anak yang tadi merantau dari Padang ke Jakarta itu tidak membawa beras, tapi bawa uang. Tidak perlu bawa kelapa, tidak perlu bawa cabai, bawa uang saja. Uang itu punya energi untuk beli beras di Jakarta. Uang juga punya energi untuk beli kelapa. Dan dia tidak lagi naik kuda, tapi naik bus, atau naik kapal, atau naik pesawat ke Jakarta. Tidak lagi ditarik gitu. Jadi pakai mobil gitu ya. Sebenarnya kita yang melamakannya mobil itu. Sebetulnya aslinya itu namanya automobil. Jadi automobile tulisannya, automobile. Sebetulnya itu awal dikatakan dari mobil ya. Dia bergerak sendiri. Mobile gerak, auto sendiri. Ini bergerak sendiri. Orang lihat kan nggak ada kudanya, kok bisa bergerak. Maka dibilang bergerak sendiri namanya automobil. Nah, anak yang merantau tadi bawa uang yang punya energi. Oke, sekarang zaman informasi. Dimulai tahun 47. Kalau tadi si Toffler mengatakan ini gelombang ketiga. Ini gelombang kedua, ini gelombang pertama. Nah di gelombang ketiga ini mulai tahun 47 saat komputer ditemukan. Jadi komputer itu ditemukan tahun 47. Ada sebagian mengatakan tahun 46, tapi kan dekat-dekat saja itu. 46 ya oke lah, kira-kira 46 gitu ya. Awal 47. Jadi pada tahun 47 itu ditemukan komputer. Mulailah orang memakai komputer. Ya jangan Anda bayangkan komputer sampai sekarang ya. Komputer zaman dulu itu bisa satu ruangan penuh dipakai oleh 3 orang yang memakainya. Nah, zaman informasi dimulailah pada saat itu. Jadi orang, manusia tidak lagi mengeksplorasi atau mementingkan materi. Manusia tidak lagi mengutamakan energi, tidak eksplorasi lagi energi. Tapi manusia mementingkan, mengutamakan, mengolah, mengeksplorasi informasi. Ini yang dikatakan oleh Toffler gelombang ketiga tadi. Nah, peradaban informasi ini membuat informasi segala. Informasi menjadi penting. Informasi itu diperjualbelikan. Coba lihat sekarang. Apa yang dijual oleh Facebook? Apa sebetulnya yang dijual oleh Facebook? Apa yang dijual oleh Google? Tidak ada barangnya. Mereka jual informasi. Kalau Google hanya menyediakan fasilitas untuk mencari informasi. Saudara, kalau Facebook menyediakan tempat orang bertukar informasi. Sama dengan WhatsApp, Instagram, Twitter. Itu tempat orang bertukar informasi. Tidak menukar barang di situ. Jadi informasi di sana yang disediakan. Mereka itu jualan hanya jualan tempat untuk orang tukar-menukar informasi. Dan ternyata pemilik Google, pemilik Facebook, yang juga menjadi pemilik WhatsApp ya, itu jadi kaya raya. Kaya raya, punya uang mungkin ratusan atau ribuan triliun rupiah. Hanya jualan itu, jualan informasi. Sama dengan ojek online ya, ojol gitu.
atau juga mobil online yang bisa kita pesan online, taksi online. Itu yang dijual oleh pemilik platformnya apa? Pemilik startup itu apa? Tidak ada dia jual apa? Dia cuma jual informasi, mempertemukan orang lewat informasi. Dia dapat duit dari situ. Samalah semuanya. Informasi itu berharga sekarang. Menjadi barang dagangan. Dan itu kekayaan orang jadi berlipat-lipat karena informasi. Jadi si anak tadi, contoh lagi, anak yang merantau tadi. Kalau di sini dia bawa kelapa, bawa beras. Di sini dia bawa uang pembeli beras. Di sini enggak. Dia cuma bawa kartu ATM. Atau malah mungkin e-money. Uang elektronik ya, berupa kartu. Itu dia bawa kartu ATM saja. Merantau. Nanti orang tuanya di Padang masukkan uang ke bank, ke rekening. Dia ambilnya di ATM tidak. Bukan uang yang dikasih orang tuanya itu. Kalau zaman energi tadi, uangnya robek, ya di tangannya juga robek. Karena itu uang dari orang tuanya langsung. Kalau zaman informasi, tidak. Uang robek dimasukkan ke bank, nanti dia dapat uang baru. Uangnya lain lagi. Dan orang hanya pegang kartu ATM, kartu kredit, pegang e-money, tidak perlu lagi uang. Kita naik ojol ya, naik ojek online juga tidak perlu uang lagi. Pakai apa namanya itu ya, simpan-simpan itu ya. Pakai GoPay ya, GoPay ya. Saya tidak boleh nyebut perusahaan ya. Oke. Nah, di zaman informasi begitu, semuanya menjadi penting. Nah, kita lihat lebih lanjut bagaimana beda dari tiga ini. Kita lanjutkan. Ini dia. Jadi ketika zaman energi, ini perang orang begini. Dengan materi, begini. Waktu perang zaman energi seperti ini. Zaman informasi seperti ini. Coba kita lihat lebih lanjut. Nah, ini dia perangnya. Di zaman dulu ini, zaman materi. Ini ketemu benar-benar. Orangnya, musuhnya ketemu. Pakai pedang, pakai kuda. Itu musuhnya ketemu. Pakai baju besi. Dia nggak mati gitu ya. Sini pakai tombak beneran, ditusukkan ke orang benar-benar. Harus ketemu nih. Jadi perang pada zaman materi itu harus ketemu. Karena harus kelihatan dan harus ketemu. Dua-duanya harus. Jadi siapa yang kuat yang menang? Yang tenaganya kuat, memukul, menusuk, oh itu yang menang. Yang banyak, itu yang menang. Oke, itu perang zaman materi. Kita balik lagi, coba lihat di zaman energi, bagaimana perang-perang. Seperti ini. Menggunakan mesin. Tidak lagi kuda, tapi mesin. Terus juga ini menggunakan senapan, menggunakan bedil ya. Bedil, apa itu? Bedil ya. Gun gitu. Ya, dia menggunakan energi. Orang nggak perlu ketemu lagi perangnya. Cukup kelihatan dari jauh sudah bisa ditembak. Itu nggak perlu tenaga kuat. Cukup bisa menarik waktu. Pistol saja sudah bisa perangin. Mati juga orang. Itu zaman energi. Jadi menggunakan energi. Oke, kita lihat di zaman informasi. Ini perang zaman informasi. Kayak komputer. Jadi ini di kapal Indonesia ini kebetulan ini kapal perang Indonesia. Indonesia juga maju juga ya. Punya kapal perang yang perangnya pakai gitu, kayak layar komputer. Dan ini di luar kapal itu, ini sudah ada kalau dipencet di sini, nanti ini muncul peluru di sini, nembak-nembak. Pelurunya sudah bisa nembak. Ini rudal sini di atas kapal KRI, kapal perang Indonesia. Ini zaman informasi. Orang tidak lagi perlu ketemu untuk perang seperti zaman materi. Tidak perlu kelihatan seperti zaman energi. Pada zaman informasi ini perang tidak perlu ketemu, tidak perlu kelihatan. Cukup kita tahu informasi dia berada di mana, koordinat berapa. Tinggal kita masukkan ke komputer saja, pelurunya nyari ke situ. Tanda 5430, beringan 030, jarak 100 mil. Di sini Piwo Randu, PKU di sini Piwo. Landa 5430 berdasarkan hasil identifikasi menggunakan ESM merupakan radar kendali senjata. Selanjutnya Landa 5430 merupakan musuh 5430. Selanjutnya peran tempur bahaya permukaan kuning senjata ketat. Ulangi, peran tempur bahaya permukaan kuning senjata ketat. Laksanakan penghancuran terhadap musuh 5430
menggunakan model Yakut. Di sini Sisiu, Randu. Hitungan mundur, peluru kendali. 5, 4, 3, 2, 1. Luncurkan. Itu bedanya antara zaman materi, energi, dan informasi. Oke, segitiga yang ini bisa juga kita bagi kembali menjadi segitiga kecil di sini. I, kita coba lihat I itu seperti apa. Nah, ini dia. Teknologi informasi, TI. Ada 3 sudut pula segitiga. Sudut S, sudut A, dan sudut AI. Apa itu S? S itu simulation, simulasi. Gunanya mengurangi risiko. Misalnya apa? Orang belajar bawa pesawat. Jadi pilot, itu belajar nggak pakai pesawat beneran. Itu belajarnya pakai pesawat gabungan dalam sebuah ruangan. Masuk, ya sekarang dalam kokpit pesawat, sekarang ada bandara di depan, lalu terbang. Terus kalau ada angin, dia goyang-goyang pesawatnya. Namanya simulator. Mengurangi risiko. Kalau jatuh ya jatuh. Tadi nggak apa-apa. Orang dalam kamar. Kan gitu ya. Coba kalau pesawat beneran. Terbang nanti jatuh nanti. Lanjut pesawat pergi. Gitu ya. Oke. Itu simulation mengurangi risiko. Zat kimia juga. Percobaan kimia yang bahaya itu. Itu di laboratorium. Diadu. Kimia meledak. Udah. Terbakar laboratoriumnya. Kalau sekarang tidak. Simulasi atau simulation itu dibuat dalam sebuah ruangannya komputer. Di layar komputer kita bisa reaksi kimia seperti apa yang meledak ya di layar komputer. Biar lagi orang layar komputer juga nggak akan rusak, gitu ya. Jangan rusak layar komputernya. Karena ya itu simulasi saja. Oke, AI apa itu AI? AI itu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Game misalnya, bagi Anda yang suka main game, itu kecerdasan buatan. Gamenya bisa menang melawan kita. Yang sederhana itu catur lah ya. Saya sakit hati dulu melawan komputer, main catur. Level 1 menang, level 2 menang. Level 3 boleh sulit. Level 4, saya kalah. Kalah terus. Saya gerakkan kuda, dia tahu dia. Mana-mana. Jadi, cerdas pula dia. Nah, kalau simulasi tadi, adalah peniruan dunia nyata menjadi dunia maya. Kalau artificial intelligence, peniruan kecerdasan manusia menjadi kecerdasan komputer. Jadi komputernya menjadi cerdas-cerdas. Ada game, ada robot misalnya. Terus ada lagi sistem pakar. Robot, ini sekarang di pabrik-pabrik di dunia, itu pakai robot. Tidak lagi pakai manusia, sudah banyak yang pakai robot. Nah di Indonesia nggak tahu. Tapi kalau di luar negeri sudah banyak yang pakai robot. Terus sistem pakar. Mulai kita sekarang tidak lagi berhadapan dengan manusia. Coba Anda kalau beli belanja online, itu katanya ada CS-nya, customer service ya, ada CS-nya yang melayani kita. Karena robot itu bukan orang yang menjawab itu robot. Dan orang lagi, robot yang sudah dibuat menjadi pakar, expert. Jadi expert sistem itu, sistem pakar ya, itu komputer yang menjadi cerdas. Dia bisa jadi dokter juga, tanpa sekolah. Gitu. Jadi hebatnya si expert system, dia menjadi pakar, dia butuh waktu hanya selama install. Jadi kita bisa install programnya, dari sampai komputer, atau kita akses di internet, sudah, dia langsung jadi pintar. Dan hebatnya expert system itu tidak sama dengan pakar manusia. Gajinya nggak besar, gajinya cuma listrik. Baterai paling-paling gajinya. Terus tidak pernah mengeluh. Dan kerjanya 24 jam. Tidak pernah demo, tidak naik gaji. Pakar nggak punya demo. Pakar nggak ada. Yang demo yang bukan yang pakar. Gitu. Pakar kan orang pintar ya. Pintar nggak demo. Yang ketiga, A. Automation. Automation itu cara targetnya adalah cepat, tepat, dan otomatis.
Sebenarnya sudah ada ini otomatis ini. Kira-kira kalau perumpamannya PLN lah ya, perusahaan listrik itu ya. Itu kalau dia tekan tombolnya di kantornya, mati sekota itu. Kota dia itu mati. Pencetnya tek, otomatis mati. Nah, itu automation namanya. Di komputer juga ada otomatis, automation. Nah, nanti ini kita lihat lebih lanjut. Gimana automation. Nah, ini yang namanya otomasi. Jadi ada simulasi, ada kecerdasan buatan, ada otomasi. Itu jadi segitiga teknologi informasi. Di posisinya, misalnya sudut ketiga ada otomasi, sudut lain adalah simulasi, di sudut satu lagi kecerdasan buatan. Ini teori peradaban sudah, kita kembali lagi ke pertama tadi. Kita bicarakan tadi peradaban, sekarang kita bicara tentang revolusi industri. Nah, revolusi industri itu sudah ada sebanyak berapa ini? 4 ya. Revolusi 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Sekarang lagi heboh ini. Revolusi 4.0, 4.0. Ya, 5.0. Sudah banyak revolusinya. Nah, revolusi industri. Disebut revolusi karena perubahannya memang masif ya. Perubahannya itu tidak pelan-pelan. Tiba-tiba meledak begitu dia berubah. Itu revolusi. Itu revolusi industri. Pada revolusi 1.0 tahun 1750-an itu ada lahir kereta uap, misalnya mesin uap, itu menggunakan air, ada kincir segala macam itu menggunakan air. Jadi itu revolusi industri 1.0. Orang menggunakan tenaga otot sama dengan zaman yang tadi ya. Materi, menggunakan tenaga air, menggunakan tenaga angin. Nah, kadang-kadang tenaga-tenaga itu terbatas. Tidak semuanya harus ada air, kan? Karena air tidak ada. Tenaga otot. Kadang-kadang letih kita. Tidak mau tidur gitu, capek. Ini tidak bisa. Terbatas. Tenaga air juga kasnya kering nanti. Tidak ada. Terus tenaga angin. Apalagi kita tidak bisa bikin angin. Itu buatan Tuhan. Tidak bisa kita buat. Jadi ya paling kita bikin kipas gitu. Ya, kipasnya listrik lagi belum ada pada waktu revolusi Indonesia 1. Jadi tenaganya terbatas. Maka sulit waktu itu walaupun sudah ada. Jadi orang menggunakan tenaga air, ada kincir air, ada kincir angin. Tenaga itu kita tidak bisa di mana saja, nggak sembarang tempat. Revolusi 2.0 mulailah orang menggunakan listrik. Dan conveyor itu ban berjalan. Menggunakan listrik. 1900-an. Jadi produksi sudah hebat. Sudah menggunakan tenaga listrik juga. Di pabriknya sudah gas. Transportasinya sudah bisa bawa barang-barang besar. Terus ada bikin pabrik mobil. Bikin mobil. Revolusi kedua. Revolusi yang ketiga. Mereka menggunakan komputer. Menggunakan ada robot ya. Menggunakan robot. Terus ada otomasinya, jadi ada digitalisasi zaman itu orang menggunakan lebih senang di yang ketiga itu sudah ada yang otomasi tadi, ada robot-robot juga dan ada pengolahan data segala macam ya. Itu mulai di ruang kecil saja sudah bisa kita punya kantor, bisa menggerakkan kemana. Itu dari 3.0 ya. Nah di revolusi industri 4.0 itu yang terjadi tahun 2010-an itu ada M2M, machine to machine, jadi M2M, machine to machine, IoT, Internet of Things, dan artificial intelligence. Nah di zaman ini sudah ada yang lebih baru, dan ini orang mulai menggunakan komunikasi mesin dan mesin. Manusia mulai semakin kurang perannya. Nah, zaman 4.0 itu juga tenaga manusia hanya untuk lihat-lihat saja lagi. Walaupun masih ada yang sedikit-sedikit masuk. Jadi bikin mobil itu sudah dikerjakan oleh mesin, oleh si robot. Nah, zaman ini juga orang mulai merencanakan bikin mobil tanpa sopir. Tentunya sopir lagi. Jadi kita tunggu dia akan mantap sesuai
keinginan kita ikhlas. Oke, saudara-saudara, mudah-mudahan kita bisa ketemu di video berikut. Jangan lupa subscribe, ya, like dan berikan komentar biar kita bisa diskusi dan saya bisa bikin video yang lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan juga dibantah kalau tidak cocok. Tidak sesuai dengan Anda, silakan membantah. Boleh. Ya. Oke, terima kasih. Kita sampai ke tingkat yang ini. Ucapkan terima kasih.